Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian burdah ini. Di pertemuan yang lalu kita membahas bait man li biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. Siapakah yang dapat menolongku untuk mengendalikan liarnya hawa nafsu min ghawayatiha, dari godaan buruknya, godaan hawa nafsu yang buruk, kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi, seperti menjinakkan kembali seekor kuda bil lujumi, menggunakan tali kekang atau pelana. Dari bait yang sudah kita bahas, Sahibul Burdah Imam Busiri menjelaskan menundukkan hawa nafsu itu sesuatu yang pasti harus dilakukan bagi orang yang mau menjalani hidup ini dengan benar. Kemudian di bait berikutnya dia mengatakan fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yugawwi syahwatan nahimi. Jangan engkau menyodorkan maksiat untuk menghancurkan syahwatmu. Maksudnya, maka bagi orang yang ingin meluruskan kehidupannya atau bagi mereka yang ingin mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang ingin menundukkan hawa nafsunya sehingga nafsunya menjadi nafsul mutmainnah yang bisa bermanfaat bagi dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tarum, maka jangan engkau mencari untuk menghancurkan syahwatmu itu dengan perbuatan maksiat. Kalau engkau sudah tahu bagaimana sifat nafsu itu dan bagaimana manfaatnya orang yang menundukkan nafsu, sekarang engkau perlu mengetahui nafsumu itu yang harus ditundukkan, dia tidak mungkin bisa kau tundukkan bil ma'asi, dengan perbuatan maksiat. Baik perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa besar atau perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa kecil. Kalau engkau ingin menundukkan hawa nafsumu, pertama yang harus kau lakukan adalah meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tali kekang pertama yang harus kau kenakan di nafsumu adalah menjauhi perbuatan dosa, perbuatan maksiat, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Jangan kau menyangka engkau bisa menundukkan nafsumu, bisa mematahkan keinginan syahwat nafsumu, sedangkan engkau menjalankan perbuatan dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu yang mustahil. Nah, perbuatan maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa itu ada perbuatan dosa di mata kita, perbuatan dosa di telinga kita, perbuatan dosa di mulut, perbuatan dosa di tangan. Larangan-larangan yang ada di tangan, larangan perut, larangan kemaluan, larangan kaki. Jauhi hal-hal yang dilarang bagi anggota badan kita. Pertama yang harus kau lakukan untuk menundukkan hawa nafsumu. Kalau engkau masih menjalankan perbuatan dosa itu dan tidak ada niatan untuk memberhentikan perbuatan dosa di dalam hidupmu, maka jangan pernah engkau mimpi nafsumu itu bisa kau tundukkan. Ini pesan dari Imam Busiri di dalam bait ini. Kemudian dia mengatakan inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Sesungguhnya makanan yuqawwi syahwatan nahimi, dia akan memperkuat keinginan syahwat yang rakus. Yugawi ay yazid.
Memperkuat maksudnya menambah kerakusan di dalam syahwat kita. Makan itu akan memperkuat nafsu kita. Makanya dalam agama kita diperintahkan berpuasa. Ada minimal kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Puasa itu akan melemahkan nafsu seseorang, dan ketika nafsu itu lemah, maka akan lebih mudah bagi seseorang untuk menghindari perbuatan dosa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bait kedua ucapan berikutnya ini langkah kedua dalam menundukkan nafsu. Pesan dari bait ini sebetulnya jika engkau ingin menundukkan hawa nafsumu, maka langkah pertama engkau harus menghindari perbuatan maksiat. Langkah kedua, engkau harus mengurangi takaran makanmu, sebab makanan itu bisa memperkuat hawa nafsu, dan hawa nafsu jika kuat, itu malas diajak berbuat taat. Jika dia malas diajak berbuat taat, maka dia akan melakukan salah satu dari dua hal. Yang pertama, melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menakar hal-hal yang mubah itu, makanan maksudnya, maksudnya tidak berlebih-lebihan dalam makan. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, abwadul wi'a'i ilallah batnun muli'a bil halal. Cawan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perut yang dipenuhi barang halal. Nah, kalau perut yang terlalu dipenuhi barang halal, makanan halal, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika perut itu dipenuhi dengan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal saja, dipenuhi yang halal saja dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, untuk badanmu aturlah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Sepertiga untuk nafas. Kemudian dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, nahnu qaumun la na'kulu hatta nanju' wa idza akalna lam nashba'. Kami adalah sekelompok kaum yang tidak makan kecuali ketika kami lapar. Jadi tidak ada lapar mata, makannya betul-betul untuk menyambung hidup. Itu susah sekali, makanya kita harus riyadhah, harus latihan. Kalau kita mau menundukkan hawa nafsu, kita juga harus melatih makan makanan yang kita perlukan saja. Boleh mencicipi sesuatu tetapi tidak berlebih-lebihan. Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju', kata Rasulullah, kami tidak makan kecuali ketika kami lapar. Dan yang lebih berat lagi adalah wa idza akalna lam nashba'. Ketika kami lapar lalu ada makanan dan kami makan, maka kami makan tidak sampai kenyang. Bayangkan orang yang lapar kemudian ada makanan, ketika dia makan, dia berhenti makan itu sebelum kenyang. Berhenti makan sebelum kenyang dalam kondisi lapar itu lebih berat lagi. Karena sudah mencicipi nikmatnya makanan itu, belum sampai kekenyangan dia harus memberhentikan makanan tadi. Nah, tapi itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, nahnu qaumun, kami adalah sekelompok kaum. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, juga seharusnya mencontoh gaya hidup Rasulullah SAW dalam mengkonsumsi makanan ini, karena makanan itu bisa memperkuat hawa nafsu kita, dan jika hawa nafsu kita kuat, maka akan malas tubuh kita ini untuk beramal taat, dan jika tubuh kita malas beramal taat, maka dia akan mudah jatuh melakukan perbuatan maksiat, dan jika semua itu terjadi, maka nafsu itu akan tetap pada tempatnya menjadi nafsul ammarah. Makanya kuda
kuda yang liar itu berkaitan dengan bait yang lalu, kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi, seperti dijinakkannya seekor kuda dengan tali kekang. Kuda yang liar itu ketika dia mau dijinakkan, dia harus dipuasakan terlebih dahulu. Dia harus puasa terlebih dahulu, dikurangi makannya atau bahkan tidak diberi makan sampai 2 hari atau 3 hari. Ketika badannya lemah, maka tuannya bisa menunggangi kuda tadi, memasangkan pelana ke kuda tadi. Dia sudah tidak punya kekuatan lagi untuk memberontak dan bisa ditunggangi dan kemudian diarahkan ke kanan dan ke kiri. Nah, begitu pula nafsu, ketika kita mau menjinakkan nafsu kita, maka kita juga harus mengurangi takaran makan kita, tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan, atau lebih bagus lagi ketika kita mampu berpuasa. Puasa sunnah ada yang terulang tahunan, ada yang terulang bulanan. Yang terulang tahunan seperti puasa 10 Muharram, ada puasa Arafah, ada puasa di bulan Rajab, ada puasa di bulan Sya'ban, itu yang terulang tahunan. Ada yang terulang bulanan. Contohnya seperti puasa Ayyamil Bid, puasa di tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Nabi juga puasa ketika masuk bulan, ketika akhir bulan, dan ketika di pertengahan bulan. Ada juga puasa yang mingguan, terulang mingguan seperti puasa Senin Kamis. Ada pula yang harian seperti puasa Daud. Nah, kita nomor 1 yang harus kita kerjakan mau tidak mau adalah puasa Ramadan, wajib. Kemudian kalau kita mau berlatih puasa sunnah, mulai dulu dari puasa sunnah yang terulang tahunan, kemudian nanti bulanan, kemudian nanti minggu, yang terulang selama seminggu. Tapi semua itu diniatkan untuk menundukkan hawa nafsu. Niat untuk menundukkan hawa nafsu, mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nafsu ini tentu saja cocok dengan, karena dia sifatnya hewani, nafsu ini cocok dengan perbuatan maksiat dan cocok dengan segala kenikmatan materi ini. Itu cocok sekali nafsu ini, kelezatan, dia suka dengan kelezatan materi ini. Tapi kalau dibiarkan, maka itu akan berdampak negatif bagi tuan yang memiliki nafsu itu. Maka satu-satunya jalan untuk meluruskannya adalah mengekang nafsu tadi. Lalu bait berikutnya, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti at-tifil. Tifil itu anak. Anak itu di dalam bahasa Arab ada janinan. Janin itu ketika dia masih di dalam rahim. Ketika dia lahir, pada saat dia lahir, dia disebut walidan. Ketika saat dia lahir, baru lahir, itu disebut walidan. Ketika lewat beberapa masa, disebut tiflan. Ketika lewat beberapa masa lagi, disebut sobiyan. Nah, tifil itu anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya. Wan nafsu katifli. Kata dia, nafsu itu seperti anak kecil. Seperti anak kecil dalam sisi apa? Intuh milhu, anak kecil itu, kalau kau biarkan, syabba ala hubbir radha'. Maka anak kecil yang menyusu tadi akan tumbuh sampai besar tetap dalam keadaan menyusu. Kalau kau biarkan, dia akan terus tumbuh besar dalam keadaan menyusu. Karena dia mengalami kenikmatan saat menyusu. Wa in taftimhu yanfatimi. Tapi kalau anak itu kau sapih, ketika dia masih menginginkan air susu tadi, kau sapih, taftimhu yanfatimi, maka dia juga akan berhenti kebiasaan menyusunya. Nah, nafsu ini diumpamakan seperti anak kecil ini. Nafsu itu dia menyusu perbuatan maksiat. Dia menyusu kenikmatan-kenikmatan duniawi.
Nafsu itu menyusu kenikmatan duniawi, menyusu ajakan-ajakan setan. Nafsu itu menyusu dengan hal-hal yang mengarahkan kamu menuju ke dalam api neraka. Karena dia punya sifat hewani, tapi kamu ini bukan hewan. Kalau hewan tidak ada hukumnya, tidak ada surga dan neraka. Nah, kamu ini manusia yang tidak boleh bertingkah seperti hewan. Nafsu ini cenderung menyusu kepada sifat-sifat hewani ini. Menyusu kepada dunia dan lain-lainnya. Tapi ketika dia menyusu nafsu ini, kalau kau biarkan dia menyusu, maka dia akan terus-menerus dalam keadaan menyusu seperti bayi tadi. Jika dibiarkan oleh orang tuanya menyusu ibunya, dia akan tumbuh besar dalam keadaan menyusu. Dan semakin besar, semakin susah dia menghilangkan kebiasaan. Kebiasaan itu semakin tambah umur, semakin meresap di dalam diri seseorang. Tapi kalau nafsu itu seperti bayi, kau sapih dari menyusu kepada dunia, menyusu kepada sifat-sifat hewani, maka nafsu itu juga akan tersapih, sama seperti bayi tadi. Nah, jadi tidak ada yang bisa kau lakukan kecuali menghentikan kebiasaan nafsu tadi, menyusu seperlunya saja, kemudian kau sapih dia dari air susu tadi, supaya dia tidak memiliki kebiasaan yang buruk. Maksudnya disapih dari kebiasaan-kebiasaan hewani, kebiasaan-kebiasaan buruknya yang bisa menjauhkan kamu dari kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bayi itu ketika disapih oleh ibunya, maka ibunya menggantikan konsumsi bayi tadi dengan makanan yang bisa dia makan. Begitu pula nafsu itu ketika kita sapih dari sifat-sifat hewani, kita berikan kepadanya sifat-sifat ruhani, sifat-sifat malaikat. Berikan kepada nafsu itu supaya dia mengkonsumsi sifat-sifat malaikat. Makanya ada orang yang mau baik, dia harus membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Kalau kita mau menyapih nafsu kita dari perbuatan maksiat, maka kita harus memberinya makan setelah itu dengan perbuatan-perbuatan taat, supaya nafsu itu terbiasa dengan perbuatan taat dan sifat-sifat malaikat. Seperti halnya bayi ketika disapih dari air susu ibunya, kemudian dia diberi makan dan dia bisa hidup dengan makan dan dia bisa menikmati makan itu. Seperti halnya itu pula nafsu ketika disapih dari kebiasaan sifat-sifat hewani, dia nanti akan terbiasa dengan sifat-sifat rohani, sifat-sifat malaikat. Begitu pula nafsu ketika disapih dari perbuatan maksiat, kemudian kita sodorkan kepadanya perbuatan-perbuatan taat, nanti lambat laun dia juga akan terbiasa dengan perbuatan taat dan bisa menikmati kelezatan perbuatan taat tadi dan bisa menikmati sifat-sifat rohani, sifat-sifat malaikat yang indah. Tapi anak kecil yang disapih dari air susu ibunya itu tidak begitu saja disapih, harus ada perjuangan dalam menyapihnya dan ada pengorbanan. Dia ketika disapih pertama kali mungkin akan berontak untuk kembali. Juga dia akan menangis, akan merengek, akan menjerit. Kalau ibunya tidak sabar, tidak bertahan, berhadapan dengan rengekan, tangisan, dan jeritan anaknya, kalau ibunya tidak sabar, ya sudah dia kalau tidak mau berjuang, ya sudah dia susui lagi anaknya, tapi nanti akibatnya anak itu akan besar dalam keadaan terus menyusu. Sama seperti itu, ketika nafsu kita sapih dari perbuatan yang tidak baik, pasti nafsu itu akan berontak, akan merengek, akan menjerit, dan itu pasti akan mengganggu hidup kita, akan mengganggu rutinitas kita. Tapi itu tidak terjadi
selamanya seperti itu. Bayi itu kalau disapih paling hanya beberapa hari, kemudian dia menjadi terbiasa tidak menyusu ibunya lagi. Begitu pula nafsu. Kalau kita sapih di hari pertama, kedua, ketiga sampai beberapa waktu, dia akan terus merengek, akan terus menjerit, akan terus menangis. Tapi kalau kita tetap bertahan dengan tujuan kita mendidik hawa nafsu kita, nanti lambat laun rengekan, rintihan, pemberontakan nafsu itu akan mereda, dan dia terbiasa tidak menyusu dengan sifat-sifat buruk lagi. Dia terbiasa meninggalkan sifat-sifat buruk, dan itu akan menjadikan hidup kita nanti bisa bersahabat dengan hawa nafsu itu. Dia bisa menjadi tunggangan bagi kita yang layak untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua bait yang syarat dengan makna dan pesan yang luar biasa dari Imam Busiri ini, jalan untuk menundukkan hawa nafsu dan perjuangan yang harus kita lewati ketika kita menundukkan hawa nafsu tadi. Kesimpulannya, ketika kita mau menundukkan hawa nafsu, pertama, tundukkan nafsu itu dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Kedua, tundukkan nafsu itu dengan mengurangi hal-hal yang mubah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga puncaknya nanti kita tidak mengambil hal yang mubah atau yang halal kecuali untuk menyambung hidup. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita ketahui, ketika kita mau menundukkan nafsu kita, maka kita harus siap menghadapi pemberontakan nafsu kita, juga rengean dan tangisannya, dan itu memerlukan kesabaran. Kemudian yang keempat yang harus kita sadari, untuk menundukkan nafsu itu kita harus melakukan pengorbanan. Pengorbanan yaitu keistiqomahan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses karena memiliki nafsul mutmainnah, termasuk orang yang menyucikan nafsu seperti yang disebutkan di dalam ayat qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, menang, sukses orang-orang yang menyucikan hawa nafsunya.